Bab 4046, aku akan buang air kecil karena ketakutan. Hong San memandang Daluo Jindian dan tercengang saat melihat Raja Iblis Ciyun di depannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan akan memiliki lautan kesadaran yang begitu luas, dan dia juga akan memiliki buku yang aneh. Yang lebih penting adalah Hong San merasakan nafas Raja Iblis Ciyun di depannya, dan kakinya gemetar. Anda tahu, dia sendiri adalah pencipta Sekte Xian, dan dia hampir mencapai level alam abadi. Meski hanya tersisa sedikit jiwanya sekarang, dia belum pernah melihat siapapun atau mengalami apapun. Tapi melihat Raja Iblis Ciyun di depannya, Hong San merasa takut dari lubuk hatinya. Tidak ada cara untuk menutupi ketakutan semacam itu. Nak, lelaki tua ini ketakutan setengah mati. Jika ada yang ingin kau katakan padanya, aku akan bersembunyi. Dia akan ketakutan setengah mati sebentar lagi. Melihat kaki Hong San gemetar, Raja Iblis Ciyun berkata pada Dev. Dev juga bisa merasakan ketakutan Hong San. Siapa yang tidak takut pada iblis hebat seperti Raja Iblis Ciyun? Senior, jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Aku berbohong padamu, tapi meskipun aku bukan murid Sekte Xian, aku benar-benar membantu Sekte Xian. Saya membantu Penatua Yu dari Sekte Xian dan yang lainnya untuk mencegah Huo Yuanting mendapatkan segel api ilahi. Itu sebabnya saya dikejar oleh Sekte Wajah Hantu. Saya tidak punya pilihan selain memasuki sungai magma, jatuh ke dalam kehampaan retak, dan kemari. Dev berkata kepada Hong San dengan sangat tulus. Lalu kenapa kamu memiliki energi iblis di dalam dirimu? Hong San bertanya. Hong San sangat membenci klan iblis sehingga Sekte Xian telah berselisih dengan klan iblis selama bertahun-tahun. Aku tidak hanya memiliki aura iblis, tapi aku juga memiliki aura orb. Setelah Dev mengatakan itu, kekuatan ketiga klan perlahan menyebar, membuat Hong San menyadarinya secara langsung. Ketika dia melihat bahwa Dev benar-benar memiliki aura tiga ras, mata Hong San membelalak dan dia terlihat sangat terkejut. Seseorang memiliki aura tiga ras, sesuatu yang belum pernah dia dengar atau lihat. Orang yang aneh, orang yang aneh. Hong San berkata dengan kaget. Senior, karena kamu hanya memiliki sisa jiwa sekarang, maka tetaplah di lautan kesadaranku. Aku akan membawamu keluar, mungkin aku bisa menemukan kesempatan untuk membangkitkanmu. Dev berkata pada Hong San. Hong San tersenyum sedih dan berkata, saya tidak dapat dibangkitkan. Sekarang bahkan sisa jiwa ini didukung oleh nafas api dari harta karun di sekitar saya. Saya tahu bahwa saya akan segera menghilang, jadi sebelum saya menghilang, saya akan menyampaikan apa yang telah saya pelajari sepanjang hidup saya kepada Anda. Saya harap Anda dapat meneruskan Sekte Api Ungu. Senior, apa yang kamu? Dev tertegun, bagaimana dia bisa mempromosikan Sekte Xian? Dia bahkan bukan murid dari Sekte Xian. Tetapi sebelum Dev dapat mengatakan apapun, Hong San memadatkan pemikiran spiritual di telapak tangannya, dan kemudian langsung bergabung ke dalam lautan kesadaran Dev. Aliran informasi yang kompleks dan mendetail mulai melewati lautan kesadaran Dev. Sebelum Dev sempat bereaksi, wajah Hong San menjadi pucat dan seluruh tubuhnya gemetar hebat, tetapi ada senyuman di wajahnya, seolah-olah sebuah peristiwa besar telah diselesaikan. Senior, kamu baik-baik saja? Dev tidak punya waktu untuk mencerna informasi di lautan kesadaran, jadi dia buru-buru bertanya pada Hong San. Aku baik-baik saja, bahkan jika aku mati sekarang, aku masih bisa beristirahat dengan tenang. Karena aku tiba-tiba mengalami kecelakaan, warisan sejatiku tidak banyak bertahan di Sekte Xian. Inilah sebabnya mengapa Sekte Xian semakin lemah sekarang. Ada juga rahasia segel api ilahi. Saya bahkan tidak punya waktu untuk memberitahu murid-murid saya. Saya pikir selama bertahun-tahun, mereka hanya akan mengenali segel api ilahi sebagai tuannya dan kemudian menggunakan segel api ilahi untuk berlatih. Hong San berkata dengan ekspresi tidak berdaya dan malu. Senior, bukankah itu segel api ilahi untuk budidaya? Kudengar setelah segel api ilahi mengenali tuannya, ia dapat menyatu dengan api pamungkas. Dev bertanya pada Hong San dengan heran. Hong San menggelengkan kepalanya dan berkata, segel api ilahi memang dapat membantu dalam kultivasi, tetapi segel api ilahi saat ini hanyalah cangkang kosong. Bab 4047, menggigit lebih dari yang bisa dikunyah seseorang. Setelah mengatakan itu, Hong San meninggalkan lautan kesadaran Dev dan kembali ke platform batu biru. Merasakan aura api dari harta karun di sekitarnya, wajah Hong San terlihat jauh lebih baik. Namun, saat Hong San mengulurkan tangan dan menepuknya, harta warna-warni di sekitarnya perlahan menghilang, dan akhirnya berubah menjadi segel ilusi. Segel api ilahi? Apakah ini segel api ilahi? Dev melihat apa yang dia lihat di depannya dan tiba-tiba terkejut. Dia tidak menyangka segel api ilahi akan ada di sini. Namun, segel api ilahi ini terlihat sangat ilusi, seperti proyeksi, bukan aslinya. Ini adalah segel api ilahi, dan ini bukan segel api ilahi. Hong San berkata perlahan. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung bingung. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan Hong San. Ya berarti, tidak berarti tidak,
Apapun yang terjadi, tetap saja tidak, teka-teki macam apa yang ingin kamu buat. Jika Hong San tidak mewariskan keterampilan seumur hidup Dev mungkin akan dimarahi. Ini adalah jiwa dari segel api ilahi. Itu sebabnya disebut segel api ilahi, tetapi bukan lagi segel api ilahi. Hong San melihat keinginan Dev untuk mengutuk, jadi dia segera menjelaskan. Ketika Dev mendengar ini, dia segera memahami bahwa beberapa benda yang dikenakan oleh para biksu sepanjang tahun akan menghasilkan roh senjata seiring waktu. Sepertinya pedang pembunuh naga milikku mempunyai roh pedang di dalamnya. Segel api ilahi ini ditinggalkan oleh Tuan Huo Lingsing. Dengan kekuatan Tuan Huo Lingsing, segel yang dibawanya memiliki jiwa segel, jadi wajar jika dia memiliki kebijaksanaan spiritual. Dengan cara ini, jiwa segel selalu ada di sini, dan segel api ilahi yang dicari Huo Yuanting dan yang lainnya hanyalah cangkang kosong. Namun, cangkang kosong juga dapat membantu budidaya dan memungkinkan perpaduan api pamungkas. Itu pasti benda-benda yang ditinggalkan oleh Lord Firestar, dan itu tetaplah harta karun. Ketika dia mengira Raja Iblis Ciyun dan Raja Huo Lingsing memiliki status dan alam yang sama, Dev dengan bersemangat berkata kepada Raja Iblis Ciyun, Raja Iblis, Tuan Api Lingsing ini telah tertinggal di dunia surga dan manusia. Ada banyak harta, dan masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Apakah kamu tidak meninggalkan harta apapun? Katakan padaku sekarang, dan aku akan mencarinya dan melihat apakah hartamu lebih kuat dari milik Lord Firestar. Mendengar Dev mengikutinya untuk meminta harta karun, Raja Iblis Ciyun tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata, aku meninggalkan hidupku di dunia surga dan manusia. Bukankah itu cukup? Aku juga meninggalkan omong kosong harta karun. Bukankah sinar jiwaku ini tidak sebanding dengan harta karun omong kosong Lord Fire Spirit Star itu? Jika itu masalahnya, maka aku akan meninggalkanmu. Bagaimanapun, aku diizinkan bergerak bebas di sini tanpa penindasan apapun. Aku akan berada di sini dengan tenang menunggu orang yang tepat. Saat dia mengatakan itu, Raja Iblis Ciyun bertingkah seperti anak kecil dan ingin meninggalkan laut kesadaran Dev. Ketika Dev melihat ini, dia segera meminta maaf, Senior, saya hanya bertanya dengan santai mengapa Anda masih terburu-buru. Tetaplah berada di lautan kesadaran saya dan saya tidak akan membebankan biaya apapun kepada Anda. Dan aku pasti akan membantumu mengumpulkan seluruh mayat dan membangkitkanmu. Aku pasti bisa melakukannya. Dev tidak akan membiarkan Raja Iblis Ciyun meninggalkannya. Memiliki orang ini di lautan kesadarannya seperti memiliki ensiklopedia tambahan. Ada hal-hal tentang surga dan beberapa harta karun yang bahkan Raja Iblis Ciyun ketahui, tentang hal-hal yang aku tidak mengerti. Terlebih lagi, dengan adanya Demon Lord Ciyun di sini, Dev dapat menggunakan Tianming Ai kapanpun dan dimanapun, betapa kerennya. Nak, kamu tidak pernah puas, berhati-hatilah untuk menggigit lebih banyak daripada yang bisa kamu kunyah. Aku telah memberimu begitu banyak harta, bisakah kamu bersenang-senang dengannya? Setelah Raja Iblis Ciyun selesai berbicara, dia berbalik dan mengabaikan Dev. Dev terdiam beberapa saat. Iblis tua ini telah ada selama ribuan tahun, dan dia masih bertingkah seperti anak kecil, membuat emosinya. Dev tidak menyadari bahwa saat dia sedang berbicara dengan Raja Iblis Ciyun, Hong San perlahan menutup matanya dengan senyuman di wajahnya. Jiwa yang tersisa itu perlahan menghilang. Tanpa dukungan energi api, dan Hong San menyerahkan semua keterampilan seumur hidupnya kepada Dev, sisa jiwanya tidak akan ada lagi. Bab 4048, Penyesalan. Senior. Ketika Dev melihat ini, Dev bergegas maju dan menyuntikkan gumpalan energi api ke tubuh Hong San. Tidak peduli apa, sekarang Dev telah menerima keterampilan seumur hidup Hong San, dia dianggap sebagai murid Sekte Xian. Dev tidak mengakuinya, inilah hasilnya. Jangan buang waktumu, bahkan jika Daluo Jin Xian turun ke bumi, dia tidak akan bisa membangkitkanku. Di saat-saat terakhir, aku akan bisa meneruskan apa yang telah aku pelajari sepanjang hidupku. Aku sudah sangat puas. Hong San tersenyum, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Saat sisa jiwa ini menghilang, Hong San menghilang dari dunia ini selamanya. Dev berusaha mati-matian untuk membuat Hong San ada untuk sementara waktu, tetapi tidak ada gunanya. Pada akhirnya, sisa jiwa Hong San menghilang sepenuhnya. Melihat Hong San berangsur-angsur menghilang, Dev merasakan penyesalan di hatinya. Bagaimanapun, dia dianggap sebagai master yang hebat. Dia mendirikan Sekte Xian, tetapi pada akhirnya mati dengan tenang. Hei, setelah Dev menghela nafas pelan, dia mengarahkan pandangannya pada jiwa segel api ilahi. Hal ini lebih sulit daripada mengenali pemilik segel api ilahi. Saya harap saya bisa menaklukkannya. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung melambaikan tangannya dan membungkus jiwa segel dengan beberapa api. Yin Hun berjuang mati-matian untuk melawan, dan dia bahkan memancarkan nafas api yang ganas untuk melawan. Suhu di seluruh ruangan langsung meningkat, mencapai ribuan derajat. Namun, Dev memiliki api sejati Dharmakaya dan esensi api tertinggi, jadi dia tidak takut. Kemudian dia duduk di kamar dan mulai menyerahkan jiwanya. Ketika Dev menyerah kepada Yin Hun, api membubung ke langit dari gunung berapi suci di atas kepalanya.
Segel api ilahi secara bertahap melayang, membuat api seluruh gunung berapi ilahi menjadi lebih kuat. Hahaha, segel api ilahi sudah muncul. Akhirnya aku menemukan segel api ilahi. Hanya pertolongan Tuhan aku bisa ditemukan begitu cepat. Huo Yuanting melihat segel api ilahi yang ditangguhkan dan tertawa terbahak-bahak. Setelah mencari selama 2 hari 1 malam, akhirnya saya menemukan segel api ilahi. Semua orang melihat segel api ilahi dengan kegembiraan di wajah mereka. Huo Dong bahkan menjilat bibirnya dengan keserakahan di matanya. Segel api ilahi, dengan benda ini, Huo Yuanting bisa menjadi pemimpin sekte yang sebenarnya. Lebih penting lagi, dengan segel api ilahi, Huo Dong dapat menggunakan segel api ilahi untuk menerobos puncak alam kesengsaraan dan mencapai alam Mahayana. Selamat kepada Guru Huo, yang di seluruh sekte Xian berani tidak menaati Anda. Gu Tianchao melangkah maju dan memuji Huo Yuanting. Huo Yuanting sangat senang dengan itu, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Kemudian dia menggerakkan tubuhnya dan langsung menuju ke segel api ilahi. Tapi saat Huo Yuanting mendekati segel api ilahi dan hendak mengambilnya, tiba-tiba terdengar teriakan. Wajah Huo Yuanting menjadi pucat, seluruh tubuhnya langsung jatuh, dan semburan asap putih keluar dari telapak tangannya. Apinya sangat ganas, saya tidak tahan dengan api dari segel api ilahi. Huo Yuanting melihat telapak tangannya dan mengerutkan kening. Ayah, segel api ilahi ini perlu mengenali pemiliknya. Jika ayah tidak mengenali pemiliknya, akan sulit untuk menahan api di segel api ilahi. Huo Dong dengan cepat mengingatkan Huo Yuanting. Huo Yuanting mengangguk dengan cepat. Dia begitu bersemangat hingga dia lupa mengenali tuannya. Segera, setetes esensi darah dipaksa keluar dari antara alis Huo Yuanting, dan kemudian setetes esensi darah melayang menuju segel api ilahi. Selama segel api ilahi menyerap setetes esensi dan darah ini, itu akan dianggap sebagai pengakuan sukses dari sang master. Huo Yuanting, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan segel api ilahi. Tepat ketika setetes esensi dan darah segera diserap oleh segel api ilahi, sebuah suara dingin tiba-tiba datang. Kemudian beberapa sosok muncul, dan setetes esensi darah Huo Yuanting langsung tersebar di bawah sinar cahaya putih. Ternyata Penatua Yu dan yang lainnya tiba tepat waktu dan mencegah segel api ilahi mengenali tuannya. Bab 4050, situasi keseluruhan adalah hal yang paling penting. Lihatlah Huo Yuanting lagi, memegang segel api ilahi, wajahnya penuh kebanggaan. Aku memiliki segel api ilahi di tanganku, tetapi kamu masih berani bersikap sombong. Kamu sangat bodoh. Huo Yuanting mencibir. Penatua Yu mengikuti Zuling, meskipun dia sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika kamu tidak berlutut bahkan jika ketua sekte memberi perintah, apakah kamu akan dikeluarkan dari sekte Xian? Saat ini, salah satu tetua Huo Yuanting meneriaki Zuling dan yang lainnya. Penatua Yu dan Zuling yang tak berdaya saling memandang dan berlutut juga. Setelah mereka berdua berlutut, murid lainnya juga berlutut dan beribadah. Sekarang Huo Yuanting telah memperoleh segel api ilahi dan mengenali tuannya, itu membuktikan bahwa Huo Yuanting bukan lagi penjabat pemimpin sekte, tetapi pemimpin sekte yang sebenarnya. Jika Penatua Yu dan Zuling tidak berlutut, Huo Yuanting bisa saja mengusir mereka semua dari sekte Xian sesuai dengan aturan sekte Xian. Melihat Penatua Yu dan Zuling menundukkan kepala dan berlutut, Huo Yuanting tiba-tiba tertawa gembira. Hahaha, kembalilah ke sekte Xian dan persiapkan upacara pengangkatan resmi. Huo Yuanting tertawa, memegang segel api ilahi, dan perlahan berjalan melewati orang-orang yang sedang berlutut. Penatua Yu dan yang lainnya mengikuti kembali ke Xianmen. Hanya saja semua orang di garis keturunan pemimpin sekte lama khawatir. Sekarang Huo Yuanting telah memperoleh segel api ilahi dan menjadi pemimpin sekte yang sebenarnya, mereka tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Namun, setelah kembali ke sekte Xian, Huo Yuanting tidak menimbulkan masalah bagi Penatua Yu dan yang lainnya. Saya bertanya-tanya apakah dia sibuk dengan upacara pengangkatan dan tidak punya waktu untuk peduli. Hei, kita akan dikutuk sekarang, dan aku tidak tahu apa yang terjadi dengan adik laki-lakiku. Qian Xiu mengkhawatirkan Dev. Sudah beberapa hari berlalu dan tidak ada kabar tentang Dev. Menurutku kakak muda dalam bahaya. Sekte meringismu terlalu kuat. Dengan begitu banyak orang yang bertarung melawan kakak muda sendirian, kakak muda tidak bisa melarikan diri. Wei Qing sudah lama mengira Dev sudah mati. Lagi pula, meski Dev kuat, tidak mungkin dia bisa melarikan diri saat menghadapi begitu banyak orang dari sekte meringis. Kakak senior, bagaimana kamu bisa mengutuk adik laki-lakiku? Aku yakin adik laki-lakiku akan baik-baik saja. Ketika Qian Xiu mendengar kata-kata Wei Qing, dia sedikit tidak senang. Banyak murid lain juga mendiskusikan Dev, bertanya-tanya apakah Dev masih hidup. Di dalam ruangan, Penatua Yu memanggil beberapa tetua lainnya di bawah pimpinan sekte lama dan mengikuti Zuling untuk mendiskusikan tindakan pencegahan. Sekarang Huo Yuanting telah memperoleh segel api ilahi dan memiliki kekuatan besar, orang-orang dari garis keturunan pemimpin sekte lama pasti akan dibalas dan ditekan. Hei, sekarang Huo Yuanting berkuasa dan telah memperoleh segel api ilahi.
kita mungkin tidak memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Seorang tetua berkata sambil menghela nafas. Jika Huo Yuanting ini berani membalas kita, maka kita akan mati. Penatua Yu mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Dia lebih baik mati daripada menyerah padamu, Huo Yuanting. Penatua Yu hanya rakus akan uang, tetapi dalam menghadapi masalah besar benar dan salah, Penatua Yu benar-benar dapat diandalkan. Semuanya, tolong jangan terlalu impulsif. Huo Yuanting belum membuat perubahan apapun pada kita sekarang. Kita tunggu saja dan lihat apa yang terjadi. Zuling berkata kepada semua orang. Sekarang Huo Yuanting telah memperoleh perintah api ilahi, kekuatannya meningkat pesat. Mereka bukan tandingan garis keturunan Huo Yuanting. Saya melihat Huo Yuanting sedang sibuk dengan upacara pengangkatan. Saya kira dia akan menyerang kita selama upacara pengangkatan. Kata Penatua Yu. Dia tidak pernah menyangka Huo Yuanting akan melepaskan mereka, anggap saja tidak terjadi apa-apa. Mungkin Huo Yuanting dengan sengaja menoleransi hal itu demi kepentingan klan Xian secara keseluruhan. Lagi pula, jumlah kita cukup banyak. Kata seorang penatua. HMPH, dia akan mengutamakan situasi keseluruhan. Orang ini bahkan berani bekerja sama dengan sekte wajah hantu, jadi mengapa membicarakan situasi keseluruhan? Penatua Yu mendengus dingin. Dia tidak percaya bahwa Huo Yuanting akan mempertimbangkan situasi klan Xian secara keseluruhan. Bab 4051, siapa yang mengakuinya? Oke, tidak peduli apakah Huo Yuanting menimbulkan masalah bagi kita atau tidak, sekarang dia telah mendapatkan segel api ilahi, dialah yang paling merepotkan. Zuling mengerutkan kening. Huo Yuanting mendapatkan segel api ilahi dan mengenalinya sebagai pemiliknya. Jika upacara pengangkatan dibuka, maka dia akan menjadi pemimpin sebenarnya dari sekte Xian. Bahkan jika ayah Zuling muncul, tidak ada yang bisa dilakukan untuk menghentikannya. Bagaimanapun, ini adalah aturan sekte Xian. Bagaimana kalau kita mencari cara untuk mencuri segel api ilahi? Seorang penatua menyarankan. Tidak mungkin, maka Huo Yuanting pasti akan membawanya secara pribadi dan mengirim seseorang untuk menjaganya. Dan Gu Tianchao dari sekte Liang Yi ada di sini. Dia bisa membuat lingkaran sihir untuk melindungi segel api ilahi. Siapa di antara kita yang bisa mematahkan lingkaran sihir itu? Kata Penatua Yu. Mendengar ini, semua orang terdiam. Lagi pula, tidak ada yang memiliki kemampuan itu. Alangkah baiknya jika adik laki-lakiku ada di sini, dia bisa memutus lingkaran sihir. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Jika dia memblokir begitu banyak anggota sekte meringis sendirian, dia pasti akan mendapat masalah. Zuling memikirkan Dev. Ketika Dev disebutkan, Penatua Yu juga sedikit khawatir. Bagaimanapun, Dev menghadapi sekte wajah hantu sendirian untuk membantu mereka melarikan diri. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah sekarang. Setiap orang harus berhati-hati selama 2 hari ini dan berusaha untuk tidak memprovokasi murid dari garis keturunan Huo Yuanting. Zuling memperingatkan semua orang, lalu mereka bubar. 2 hari kemudian, 3 ledakan keras terdengar di langit di atas gerbang Xian. Semua murid sekte Xian dipanggil ke alun-alun di depan aula utama, dan bahkan murid luar membuat pengecualian dan berkumpul di sini. Setelah pengumuman Penatua Natian, Huo Yuanting mengenakan pakaian bagus, lalu terbang ke tengah alun-alun, memegang segel api ilahi di tangannya, dan melihatnya dengan kegembiraan di wajahnya. Saat ini, Huo Yuanting sangat bersemangat. Setelah menunjukkan segel api ilahi, Huo Yuanting terbang dan duduk di singgasana aula utama. Dari sini, Anda dapat melihat seluruh lapangan Xianmen. Semua murid sekte Xian berlutut dan beribadah, termasuk Penatua Yu dan yang lainnya. Penatua Tian mengikuti prosedur dan memuji Huo Yuanting, memberitahunya tentang pencapaian Huo Yuanting di sekte Xian. Penatua Yu dan yang lainnya mengertakkan gigi setelah mendengar ini, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Kehendak tertinggi adalah kehendak Tuhan, dan yang lebih rendah adalah kehendak rakyat. Guru sekte Huo dihormati sebagai guru sekte hari ini, yang sejalan dengan aturan sekte Xian kami. Mulai hari ini, Tuan Huo adalah tuan sebenarnya dari klan Xian. Semua murid harus mematuhi perintah Tuan Huo. Upacara telah dimulai, semua murid mulai memberi selamat. Penatua Tian mengumumkan dengan keras. Tepat ketika Huo Yuanting dengan gembira menunggu ucapan selamat dari banyak murid, tiba-tiba terdengar suara dingin dan atmosferik. Tunggu sebentar, Huo Yuanting, pemimpin sekte, siapa yang mengakuinya? Pada saat ini, sesosok tubuh perlahan muncul dan terus berjalan menuju tengah alun-alun. Ayah! Tuan Sekte Tua. Zuling dan Penatua Yu terkejut saat melihat orang itu datang. Ternyata pemimpin sekte lama ada di sini. Banyak dari mereka yang tidak tahu bahwa pemimpin sekte lama telah pulih. Ketika para murid dari silsilah Master Sekte Lama melihat kemunculan Master Sekte Lama, mereka bangkit dari tanah satu persatu dan terus bersorak. Setelah melihat Master Sekte Lama, wajah Huo Yuanting langsung menjadi sangat jelek. Pemimpin sekte lama dikendalikan oleh jiwa iblis, bagaimana dia bisa melarikan diri?
Tuan Zhu, mengapa kamu ada di sini? Huo Yuanting segera berdiri dan bertanya dengan sopan kepada guru Huzu. Kenapa aku ada di sini? Jika aku tidak datang, bukankah Sekte Xian akan menjadikanmu masternya? Master Sekte Tua memandang Huo Yuanting dengan ekspresi acuh tak acuh. Tuan Sekte Lama, apa maksudmu dengan ini? Saya baru resmi menjadi ketua sekte setelah saya mendapatkan segel api ilahi dan mengenali tuan saya. Kamu keluar sedikit terlambat. Sekarang aku adalah pemimpin Sekte Xian. Huo Yuanting mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Bersambung.